Halo semuanya, perkenalkan diri saya Sarusmawati Kematiar sebagai CPNS dari Kementerian PU tahun 2025. Pada kali ini saya akan membuat tugas mengenai video monolog profil penempatan kerja saya yaitu di BPJN Lampung. Baik, masuk ke bagian pertama yaitu secara singkat dari BPJN Lampung sendiri, di mana BPJN ini dibentuk sebagai bagian dari upaya peningkatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang andal dan akuntabel. Pada awalnya BPJN ini dibentuk dengan nama BPJN 19 Bandar Lampung, kemudian dirubah menjadi BPJN Lampung. Lanjut ke tujuan instansi, jadi Balai Pelaksana Jalan Nasional ini mempunyai tugas yaitu melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi, dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman, dan kinerja di bidang jalan dan jembatan, termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa fungsi dari BPJN Lampung, diantaranya yaitu menyusun rencana program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, kemudian menyiapkan pelaksanaan dan pengelolaan data dan informasi jalan dan jembatan, melaksanakan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis bidang jalan dan jembatan, penyiapan program, pengendalian, dan pengawasan pengadaan lahan jalan nasional, kemudian penyusunan rencana program dan anggaran penanganan jalan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi. Selanjutnya masuk ke bagian struktur dari BPJN Lampung sendiri. Nah, pada saat ini BPJN Lampung dipimpin oleh seorang kepala satker yaitu Pak Ali Duhari yang menjabat sebagai kepala BPJN Lampung. Kemudian di bawahnya ada Ibu Wita sebagai Kasubag Umum dan Tata Usaha. Kemudian terdapat 3 seksi yaitu seksi preservasi, kemudian seksi keterpaduan pembangunan infrastruktur jalan, dan kemudian ada seksi pembangunan jalan dan jembatan. Nah, selanjutnya di bawah kepala BPJN juga terdapat 4 satker atau satuan kerja dengan 13 PPK. Kemudian lanjut mengenai tugas dan layanan. Nah, peran saya sebagai penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama di BPJN Lampung diantaranya yaitu membantu melaksanakan penata usahaan dan pengelolaan jalan dan jembatan di wilayah kerja khususnya di PPK 23 di mana saya ditempatkan. Kemudian melakukan kompilasi data bahan studi kelayakan jalan dan jembatan, melakukan kompilasi data rekomendasi teknis preservasi dan pembangunan jalan, menyusun laporan hasil pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, berkoordinasi dengan pengawas lapangan maupun penyedia jasa dalam mendukung kelancaran pekerjaan, menganalisis perencanaan penanggulangan bencana pada infrastruktur jalan dan jembatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam input data pelaporan pada aplikasi Bina Marga seperti Kibima, e-monitoring, maupun Sipakar. Nah, dari peran dan tugas saya tadi, kemudian ditetapkan ada beberapa standar layanan yang harus dicapai, diantaranya tercapainya sasaran kinerja dalam penata usahaan pengelolaan jalan dan jembatan, tersedianya data dan laporan lengkap mengenai studi kelayakan jalan dan jembatan, tersedianya data rekomendasi teknis preservasi maupun pembangunan jalan sesuai tahun anggaran berjalan. Nah, dari standar layanan ini diharapkan dengan menetapkan standar layanan yang terukur pada setiap pekerjaan yang saya lakukan, maka diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja yang baik bagi instansi tempat saya bekerja. Kemudian refleksi diri saya dalam menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN pada unit kerja saya yaitu BPJN Lampung, diantaranya selalu datang ke kantor tepat waktu, bersikap ramah terhadap sesama rekan kerja dan seluruh pegawai, beradaptasi dengan sistem dan lingkungan kerja baru termasuk penggunaan aplikasi digital di instansi kerja, kemudian akuntabel dalam menyusun dokumen perencanaan hingga pelaporan pekerjaan, dan selalu berusaha meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang disediakan secara online maupun offline. Kemudian dari refleksi tersebut ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan, diantaranya penyiapan dan pelaporan dokumen yang masih berjalan manual agar dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi digital. Kemudian ada peningkatan kompetensi digital bagi pegawai dalam menggunakan aplikasi Bina Marga. Kemudian ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi paket pekerjaan agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kemudian disiplin pegawai terkait dengan jam kerja dan absensi.
pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job desk maupun jakung masing-masing pegawai, dan koordinasi dan komunikasi antar satuan kerja atau seksi guna mendukung kelancaran pekerjaan. Kemudian dari penerapan Smart ASN yang sudah saya jalankan di BPJN Lampung, ada dua hal yang dapat saya ambil kesimpulannya, yaitu yang pertama, meningkatkan kolaborasi antar pihak terkait, diantaranya berkoordinasi secara intens dengan satker, seksi maupun instansi lain dalam menunjang pelaksanaan paket pekerjaan, aktif memantau setiap progres pekerjaan kepada penyedia jasa maupun konsultan, sigap dan tanggap terhadap permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan, mendokumentasikan setiap rapat dan diskusi dengan semua pihak terkait, dan rutin berkomunikasi dengan rekan kerja maupun atasan yang terlibat dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua, ada disiplin dalam bekerja, yaitu mengerjakan setiap pekerjaan dengan tepat waktu, patuh terhadap setiap peraturan yang mengikat kepada seluruh pegawai, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel, serta berkolaborasi antara rekan kerja dalam satu tim maupun pegawai lain dalam pekerjaan yang saling terkait. Cukup sekian video monolog profil instansi tempat saya bekerja, yaitu BPJN Lampung. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan dan implementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Sampai berjumpa di video selanjutnya.